paling besar itu memang yang menggunakan mRNA ya, mereka meneliti dari 35.000 banyak masukan dari bumil-bumil juga ya dok ya, bahwa kebanyakan mereka itu mempertanyakan keamanannya dokter Alam. Apakah kalau divaksin ini bayi saya aman, apakah tidak cacat ya? Bahkan mereka juga takut, banyak juga isu yang ini beberapa pertanyaan saya baca ya dok. Mereka juga takut, katanya begitu divaksin, banyak tetangganya divaksin meninggal lah. Ini menghubung-hubungkan dengan hal seperti itu. Nah itu gimana dokter Alam? Jadi banyak hoax-nya ya. Banyak, betul. Ya jadi memang sebenarnya beberapa penelitian ada juga ya, karena kan kita juga harus berdasarkan sumber ilmiah juga dokter Aldi ya. Benar kan vaksin ini menyebabkan misalnya komplikasi ya, tidak hanya masalah kecacatan, mungkin masalah abortus, lahir prematur gitu ya, atau kematian janin, benar nggak seperti itu? Nah itu penelitian, ada satu sumber penelitian yang platformnya mRNA itu ya, yang mungkin ibu-ibu tahu semua kan, kita kan punya 3 jenis platform untuk vaksin tuh sekarang ya, ada yang virus yang inactivated, yang mati ya, kemudian yang mRNA-nya ya itu Sinovac contohnya, kemudian mRNA itu contohnya dari Moderna dan Pfizer ya. Kemudian vector virus ya, adenovirus ya. Nah itu yang AstraZeneca. Nah itu yang ini sebenarnya semua sudah ada di Indonesia ya, beredar. Nah itu penelitian yang paling besar itu memang yang menggunakan mRNA ya, mereka meneliti dari 35.000 sampel gitu ya. Ternyata sudah juga dilakukan oleh para ahli di Amerika ya, mereka lakukan itu. Sehingga menyebutkan di situ bahwa pada tidak ada perbedaan ya. Jadi diamati sudah tidak ada perbedaan ya, kejadian misalnya abortus atau prematur, kehamilan kematian janin gitu ya, antara populasi umum dengan yang divaksinasi. Jadi tidak ada perbedaan. Satu itu datanya itu seperti itu ya. Jadi tidak menyebabkan komplikasi yang lebih parah gitu. Artinya bahwa yang divaksin itu sebenarnya ya mungkin dari sekian banyak itu ada saja sih yang mengalami prematur atau abortus, tapi jumlahnya tidak lebih banyak dibandingkan dengan populasi biasa yang tidak menerima vaksin gitu. Ya, itu satu datanya. Kemudian yang kedua dari penelitian hewan. Kalau hewan sih sudah banyak sekali percobaan. Ya, itu tidak ada bukti bahwa vaksin ini menyebabkan terjadinya kecacatan pada janinnya, yang teratogeniknya nggak ada, embrionya aman-aman saja ya. Kemudian juga tidak berpengaruh terhadap kehamilannya ya, tetap berlangsung aman seperti itu, dan tidak berpengaruh terhadap genetiknya juga ya. Jadi ada sampai mereka melakukan pemeriksaan sampai ke gen gitu ya. Jadi tidak ada masalah, sehingga kalau kita lihat dari ketiga platform virus ini ya, jadi semua aman ya, semua aman bisa kita gunakan ya. Jadi ibu-ibu ya jangan khawatir ya untuk menggunakan vaksinasi ini ya. Jadi vaksinasi ini aman untuk kehamilannya. Seperti itu Dokter Aldi. Jadi dari penjelasan Dokter Alam tadi, memang 3 vaksin tersebut, 3 platform tersebut aman ya dok ya, dan sudah direkomendasikan oleh POGI ke Kemkes, dan Kemkes juga mengeluarkan rekomendasi juga ya dok ya untuk vaksin tersebut. Karena banyak pertanyaan juga, dok, vaksin mana yang terbaik, yang mana dok, vaksin mana yang boleh saya pakai. Itu dari ibu-ibu hamil pertanyaan seperti itu dok, Dokter Alam.